Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Adapun nama anggota kelompok 3 yaitu Muhammad Suban F551-18294, Muhammad Haris F551-18296, dengan saya sendiri yaitu Nur Mulyana F551-19110, Nurul Anggung Afia F551-19140, Aura Natasha Alamsyah F551-19154. Ya, adapun studi kasus yang kami ambil yaitu metode naive Bayes untuk memprediksi kelulusan. Studi kasusnya data mahasiswa baru perguruan tinggi. Lanjut, adapun pendahuluan itu klasifikasi adalah salah satu masalah mendasar dan tugas utama dalam data mining. Dalam klasifikasi, sebuah pengklasifikasi dibuat dari sekumpulan data latih dengan kelas yang telah ditentukan sebelumnya. Performa pengklasifikasi biasanya diukur dengan ketepatan atau tingkat galak. Pengklasifikasi Bayesian merupakan pengklasifikasi statistik untuk dapat memprediksi probabilitas keanggotaan kelas tertentu, menghitung peluang untuk suatu hipotesis, menghitung peluang dari suatu kelas dari masing-masing sekelompok atribut yang ada, dan menentukan kelas nama yang paling optimal. Prediksi ini akan menggunakan metode algoritma naive Bayes untuk melakukan prediksi peluang kelulusan mahasiswa baru. Kelulusan yang dimaksud adalah kelulusan yang dimaksud adalah diterimanya seorang mahasiswa pada salah satu program studi di perguruan tinggi. Di sini yang dimaksudnya, kita tentukan dulu klasifikasi masalah yang berdasarkan dan tugas utama. Kemudian kita kumpulkan data-data menggunakan data mining. Dalam klasifikasi kita buat dulu sekumpulan data dan kemudian kita latih dengan kelas sebelumnya, atau bisa diukur dengan ketepatan atau tingkat. Dengan klasifikasi naive Bayes ini untuk memprediksi keanggotaan atau kelas tertentu, untuk menghitung peluang atau hipotesis dengan peluang tersebut atau suatu masing-masing kelas. Kemudian itu kita tentukan dengan jumlah optimalnya ya. Lanjut juga di sini ada prediksi dia menggunakan algoritma naive Bayes untuk melakukan prediksi peluang kelulusan mahasiswa atau perguruan tinggi. Lanjut di sini adapun algoritma naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma pembelajaran edukatif yang paling efektif dan efisien untuk machine learning dan data mining. Performa naive Bayes yang kompetitif dalam proses klasifikasi walaupun menggunakan asumsi keidempedean atribut atau tidak ada kaitan antar atribut. Asumsi keidempedean atribut ini pada data sebenarnya jarang terjadi. Namun walaupun asumsi keidempedean ini, atribut tersebut dilanggar, performa pengklasifikasian naive Bayes cukup tinggi. Hal ini dibuktikan pada berbagai penelitian empiris dengan naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu prediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai Troemas Bayes, atau troema tersebut dikombinasikan dengan naive atau yaitu disebut naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Maksudnya di sini dia diasumsi dengan menggunakan keidempedean atau menggunakan proses klasifikasi. Kemudian adapun gambar ilustrasi naive Bayes di sini, CI-nya ini dia akan berproses menjadi 4 EIG. Di sini dapat dilihat pada gambar ilustrasi naive Bayes. Itulah penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jelaskan sebuah metode dari algoritma naive Bayes. Yang pertama, yaitu menghitung jumlah kelas, kemudian
menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kemudian yang ketiga, kembalikan semua hasil variabel tepat dan terlambat, kemudian membandingkan hasil kelas tepat dan terlambat. Di sini untuk kekuatannya dan kelemahannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mudah diimplementasi, memberikan hasil yang baik untuk banyak kasus. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yaitu harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait atau independen dalam realita. Keterkaitan itu ada keterkaitan tersebut jika dapat dimodelkan oleh Bayes Osler. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, di sini pertama ada data. Dalam pembahasan ini terdapat dua dataset yang digunakan, yaitu dataset penerimaan mahasiswa baru yang memiliki 15 atribut dan 363 record yang terdiri dari nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, tahun lulus, nama orang tua, nomor ujian, nilai tes tertulis, nilai tes wawancara, nilai rata-rata, keterangan lulus pilihan, dan sebagainya. Untuk yang kedua, yaitu data hasil ujian masuk perguruan tinggi yang terdiri dari 15 atribut dan 362 record yang terdiri dari nomor ujian, nilai tes tertulis, nilai tes wawancara, rata-rata, dan keterangan lulus. Di sini terdapat sebuah tabel di mana di sini terdapat sebuah nomor ujian, kemudian tes tertulis untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini ada nilainya, kemudian di sini ada tertulis untuk pengetahuan umum dan matematika dasar, kemudian tes wawancara dan total, kemudian ada keterangan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang proses. Nah, ini pembersihan data merupakan awal dari proses. Nah, proses pembersihan data mencakup antara lain memeriksa data yang tidak konsisten, data dengan missing value, dan redundant data. Seluruh atribut pada dua kelompok data dibersihkan, karena hal tersebut merupakan syarat awal untuk proses data mining yang akan menghasilkan dataset yang bersih dan siap digunakan pada tahapan data mining. Dikatakan missing value jika pada salah satu atribut nilai record tersebut hilang, maka record yang dimaksud akan dihapus karena record tersebut dinilai kehilangan data atau missing value. Apabila dalam dataset yang sama terdapat lebih dari satu record yang berisi nilai yang sama, maka record yang dimaksud juga harus dihapus karena tidak akan memberi informasi yang berarti jika dipertahankan. Tahapan ini tidak hanya membersihkan data yang mengandung missing value saja, tapi terhadap data yang tidak konsisten juga dilakukan. Data pada penelitian ini merupakan data yang sudah konsisten. Karena dua kelompok data diambil seluruhnya, tidak ada data yang cleaning. Maka jumlah atribut pada record pada kelompok data atau table adalah tetap. Pada tahapan ini, data sudah bersih. Untuk masalah klasifikasi, yang dihitung adalah PHX, yaitu peluang bahwa hipotesa benar atau valid untuk data sampel X yang diamati, di mana A, X adalah data sampel dengan kelas label yang tidak diketahui. B, H merupakan hipotesa bahwa X adalah data dengan kelas label C. Yang C, PH adalah peluang dari hipotesa H. D, PX adalah peluang data sampel yang diamati. E, PXH adalah peluang data sampel X bila diasumsikan bahwa hipotesa benar atau valid. Jadi rumusnya adalah PXH sama dengan PXH P dalam kurung H per P dalam kurung X. Kemudian P dalam kurung pil 1 sama dengan 10/13. Naive Bayes dapat melakukan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Nilai presentasi keakuratan menunjukkan keefektifan dataset. Penerimaan mahasiswa baru yang diterapkan ke dalam metode Naive Bayes Classification. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum